Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Horror Story bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Kali ini admin akan menceritakan cerita mistis pendakian yang ditulis oleh akun Mamang Gendruwo, di mana dia menuliskan cerita mistis yang dialami oleh teman-temannya saat mendaki Gunung Lawu. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Cerahnya mentari membakar kulit di daerah Solo ini. Entah sudah berapa kali ku minum air putih yang aku bawa menunggu datangnya kedua kawanku. Nampak tiga tas keril yang kugunakan dan punya kawanku tergeletak di ujung pos. Entah sepertinya tempat ini adalah pos satpam yang ditinggalkan dekat stasiun Solo Jembres. Terdengar suara kawanku, Joko dan Endri melangkah menuju pos tempatku berteduh. Entah sudah berapa kali asap putih mengepul dari mulutku. Waktu yang terasa lambat, menunggu kawanku membeli logistik di sekitar pasar, agar pendakian ke Lawu tidak menjadi teror di kala perut lapar. Lama amat, ujarku. Joko dan Endri mesem-mesem, kayak Petruk dan Garing lagi nyari bau kutunya Semar. Aela Don, nih lihat, bawaan lumayan banyak, ujar Joko, sambil menenteng beberapa belanjaan logistik yang sudah dibeli. Tahu lo Don, lumayan enak, cuman bengong sambil ngebul jagain tas doang. Endri pun tak kalah sengit membela Joko. Aku pun tersenyum kepada mereka. Jancuk, malah marah-marah. Ya, aku yang salah. Puas dah lo. Mereka pun tertawa secara bersamaan. Tak banyak yang diceritakan di daerah Solo Jembres ini. Namun perjalanan masih panjang. Joko pun menelpon seseorang untuk menjemput kami, karena yang lebih paham daerah ini dan Lawu adalah Joko. Jadi aku dan Endri tinggal duduk manis, menunggu perintah selanjutnya dari pimpinan pendakian kali ini. Waduh, kita harus nunggu setengah jam lagi. Yo wes, kalian istirahat dulu dah, cari tempat ngopi yuk, ujar Joko. Kami berdua pun mengangguk. Rasanya menunggu sambil ngopi dan makan gorengan lebih nikmat dibandingkan harus menunggu di tempat yang mulai panas ini. Kami pun berjalan hingga terlihat warung kopi di pinggir jalan. Barang bawaan pun ditumpuk jadi satu. Logistik pun sudah dibagi masuk ke dalam keril masing-masing. Kami pun memesan mie rebus, lumayan untuk ganjalan perut yang sudah mulai teriak lapar. Sembari memakan mie yang sudah terhidang, rasanya air putih di depanku tak sanggup menahan rasa dahaga yang sedang kuderita. Bude, aku es teh manisnya satu, ujarku. Lalu disambut dengan ucapan kedua temanku. Aku es jeruk bude, aku kopi bude. Pemilik kedai yang sudah berumur setengah baya itu pun mengangguk. Ia pun mulai membuat pesanan minuman dengan terampil. Merebus punyaku pun habis lebih dulu. Sedangkan kedua temanku masih asik mengunyah mie yang menjadi idola para pemuda yang sering ngekos. Sedang asik bersenda gurau, datanglah seorang laki-laki parubaya di samping kedai kopi itu. Pandangannya kosong, nampak menatap jauh tanpa arah. Aku pun melihatnya dan merasa iba. Aku segera beranjak mendekatinya. Maaf pak, ini bangkunya biar enak duduknya. Ia menoleh kepadaku, ada senyuman terasa berat. Makasih le, mau minum kopi pak? Ia pun menggeleng, menolak pemberianku. Rokok. Ia kembali tersenyum.
diambilnya satu batang dari bungkus yang kuberikan. Kepulan asap pun mulai keluar dari mulut kami berdua. Kulihat tatapannya tidak ada perubahan, masih kosong dan tak tentu arah. "Sampean ini mau kemana? Ke Lawu ya?" ucap si bapak. "Iya pak." "Oh, hati-hati ya kalau ke sana. Saat ini banyak orang negatif di Gunung Lawu," ucapnya. Aku hanya diam, tanpa bermaksud bertanya lebih jauh. Hanya anggukan kecil yang kuisyaratkan. Kembali ia mengepulkan rokoknya. Terlihat olehku dari tampilan tangannya yang menggambarkan ia seorang pekerja keras. Terlihat dengan jelas di lengan tangan kanan sebuah tato dengan motif bunga, dan di lengan tangan kiri bertatu motif naga dan wanita. Nampak masih mudanya bapak ini, seseorang yang disegani oleh orang di sekitarnya. "Oh iya, bapak asli dari sini?" "Bukan le, aku dari Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Kamu tahu?" "Tidak pak, aku nggak ngerti daerah sini. Asalku dari Jakarta." "Oh, terima kasih ini le rokokmu," ucapnya dengan nada berat. Kemudian temanku memanggil, "Woi Don, itu bayar makananmu. Masa lo gua terus, bisa bangkrut aku." Joko teriak. Iya, bentar ya pak." Aku pun segera membayar makanan yang sudah kupesan. "Ini bude," lalu memberikan sejumlah uang. Setelah selesai pembayaran, aku pun menoleh ke arah tempat bapak tadi duduk. Ia sudah tidak ada. "Laundry, tadi lo lihat bapak yang duduk di sini ngobrol sama gua pergi kemana?" Bapak ngaco lo. Dari tadi juga lo bengong rokok sendiri. Dipanggil juga diam saja. Makanya si Joko tadi teriak manggil lo." "Ah, yang bener. Tadi aku ngasih." Ucapanku terhenti. Kulihat sebatang rokok yang masih utuh di bangku tempat si bapak itu duduk. "Iyalah, udah ngelinturnya. Ayo berangkat. Tuh, mobil kawanku sudah sampai di seberang." Joko pun mengambil garilnya. Ku ambil rokok tadi, masih utuh tanpa terbakar sedikit pun. Bulu kuduku berdiri seakan ada yang janggal. Aku pun berdoa, semoga saja itu hanya halu, karena beban stres yang menggelayuti pikiranku. Terlihat di seberang jalan, mobil jenis City-Car yang muat menampung 4 orang pun berhenti. Sementara pengemudinya masih sebaya usianya denganku. Nampaknya itu teman Joko yang memang kelahiran Solo. Kami pun serempak menyeberang, lalu dengan hormat menyalami sang pengemudi tadi. "Dro, ini kenalin, koncoku dari Jakarta, Hendro." Ia menyebutkan namanya. Kami pun memperkenalkan nama masing-masing. Lalu setelah itu, keril kami ditubuh di belakang. Untung saja muat. Maklumlah, City-Car tidak seperti mobil keluarga pada umumnya. Perjalanan pun dimulai. Nampak Joko antusias sekali bercerita pada kawan lamanya. Joko, kamu sudah lihat berita kalau beberapa bulan kemarin ada yang gantung diri di Argo Dalam?" "Belum, aku tidak tahu." "Lah, kan ramai itu beritanya. Masa sampean bisa nggak tahu?" "Bener. Loh, emang kenapa?" Sayup-sayup kusimak pembicaraan mereka berdua. Nampaknya kisah yang menarik. Aku nggak tahu awalnya. Cuma yang mati gantung diri itu bapak-bapak Parubaya. Namanya kalau nggak salah Jimun. Ada tato di tangannya. Ketika aku mendengar cerita Mas Hendro, lidahku keluh. Apa benar bapak-bapak yang tadi Pak Jimun? Aku segera memotong pembicaraan mereka. "Mas Hendro, tangannya tatonya gambar bunga, naga sama wanita ya?" "Persis itu Don." "Loh, kok sampean tahu?" Anu mas, itu aku baca berita di internet. Aslinya dari Magetan kan?" "Bener tuh. Kok koncomu wis apal? Sampean gak pernah baca internet sih." Hendro melihat ke arah Joko. Joko hanya nyengir sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Sedangkan Endri sudah terbuai dalam lautan mimpi.
Aku tak ingin jadi candaan mereka kalau aku melihat sosok Pak Jimun yang berpesan, hati-hati kalau ingin naik Gunung Lawu hari ini. Nampaknya hari kan beranjak siang, namun perjalanan kami menuju Lawu masihlah jauh. Kelokan dan sejuknya hawa pegunungan sudah terasa. Saat ini kita akan menuju base camp Ceto. Jalur pendakian ini bisa dibilang jalur baru, yaitu melewati Candi Ceto. Memang kuakui, Lawu adalah gunung penuh misteri, di mana ini adalah gunung purba yang menyimpan banyak cerita. Biasanya banyak pendaki yang lebih memilih lewat Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang, karena treknya lebih dekat. Sedangkan via Ceto ini, treknya lebih jauh, sekitar 15 km. Bahkan menurut beberapa cerita yang pernah gue dengar, jalur Ceto ini adalah rute pelarian Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V, yang kemudian muksa di Gunung Lawu. Mobil pun berjalan perlahan. Mas Hendro konsentrasi karena perjalanan saat ini banyak tikungan. Sedangkan Joko sibuk mencari navigasi dengan bilang kiri dan kanan tok. Andri pun belum ada tanda-tanda ingin bangun, sedangkan aku sibuk memperhatikan hamparan ladang para penduduk di perkebunan teh kemuning yang terhampar luas di kaki Gunung Lawu. Mobil Mas Hendro pun merayap dengan megap-megap. Hawa sejuk arah dingin pun merambati lengan. Aku pun berdoa agar kendaraan kami tidak mundur. Dengan saling diam di mobil, maksudnya berdoa, tikungan Dusun Gumeng, Senawi, Ceto itu pun kami lewati. Namun jalan menanjak masih belum aman. Di mana aspal selalu mengelupas di sana sini, Mas Hendro pun melambatkan laju mobil dengan hati-hati. Aku sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada sang supir mengelola mobilnya. Baru sedikit lega ketika di depan muncul pelan-pelan pucuk gelap candi saat awan tertiup angin. Akhirnya kami tiba di base camp Ceto. Mobil pun segera menepi. Ku bangunkan Andri. Ia pun seperti mengigau. "Dri, bangun. Sopo sing wedhus? Jancuk bangun, bukan wedhus." "Oh, dah sampai." Letak. Ku citak kepalanya. "Aduh, dasar gendeng lo Don." Aku pun nyengir sambil membereskan carrier yang tidak muat ditaruh belakang. Andri pun bangun dengan lingkaran iler masih menempel di sisi bibirnya. Joko dan Hendro sudah lebih dulu mampir ke warung untuk membeli rokok. Aku pun segera meninggalkan Andri. Kulihat pelataran Candi Ceto dan indahnya hamparan teh kemuning. Sinar mentari turun menembus celah kabut yang membalut Candi Ceto. Di puncak bukit, deretan punden berundak berselimut aroma dupa mencipta suasana yang magis. Candi Ceto memang menyimpan misteri dari cerita figur Sumeria dan kesakralan tempat pemujaan para dewa. Candi Ceto sendiri adalah candi Hindu yang ada di kaki Gunung Lawu. Keunikan dari kegiatan spiritual yang masih melekat, pesona alam luar biasa di jalur pendakiannya, ditambah jejak-jejak sejarah yang masih tersisa, menjadikan jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto sebagai salah satu jalur favorit para pendaki gunung maupun pencinta alam. Maka itu pula lah yang membawa kami lebih memilih pendakian lewat jalur Ceto. "Dro, makasih banyak ya. Ini ada sekedar uang untuk jajan." "Makasih ya kok. Semuanya, gua pamit dulu ya. Hati-hati kalian di jalan." "Siap Mas Hendro." Kami pun kompak bersuara. Hendro pun segera masuk ke dalam mobil, lalu kembali ke kota Solo. Gua ke tempat admin dulu. Kalian tunggu sini dulu ya." Joko pun menghampiri loket untuk simaksi, biar kalau ada apa-apa di atas gunung, tim SAR ada pertanggungjawabannya. Aku sengaja melihat pelataran Candi Ceto dari jauh. Walau aku saat ini tidak masuk area dalam, tapi aku sudah pernah masuk ke dalamnya. Lihat gambar burung Garuda yang melambangkan kendaraan Dewa Wisnu ditemukan di halaman candi. Hal ini untuk menunjukkan Candi Ceto dibangun sekitar abad ke-15 di akhir masa kejayaan kerajaan Majapahit. Ku ambil sebatang rokokku,
kulihat Andri sedang asik menikmati secangkir kopi di hawa dingin di atas ketinggian 1500 mdpl. Sedang asik mengumpulkan asap, ada sosok anggun seorang wanita berbalut busana kasindu. Ia membawa beberapa rupa-rupa sesajen untuk ditaruh di dalam candi ceto. Wanita itu tersenyum kepadaku karena agak menghalangi jalannya. Aku pun segera minggir untuk dirinya lewat menuju candi ceto. Setelah wanita itu lewat, kabut tipis mulai menyelimuti base camp di candi ceto. Namun kabut itu lambat laun bertambah tebal. Ada keanehan yang kurasakan. Aku segera bersiaga dan masih mengumpulkan asap rokok. Bila aku paksa jalan dengan kabut yang masih tebal, resikonya aku tak akan tahu jalan yang aku bijak. Jadi lebih baik saat itu aku diam, sembari menunggu kabut di sekitarku hilang dengan sendirinya. Teleponku berbunyi. Segera aku angkat karena ada nama Joko di layar. "Halo, lo di mana, Don? Gua di tempat Andri nih." "Aku dekat pintu masuk jadi ceto. Di sini kabutnya pekat. Baru turun. Nanti kalau udah agak mendingan, aku ke sana." "Oh ya udah, tunggu aja di sono. Di sini sih kabutnya tipis." "Oke bro, siap." Kembali kuteruskan menghisap rokok yang belum habis. Lalu, bruk, rokokku terlempar entah kemana. "Mbak," ucapku, "kamu gak apa-apa?" Di depanku ada wanita cantik yang parasnya melebihi kecantikan gadis kota. Wanita yang membawa sesajen yang terhalang olehku tadi. Nampaknya ia sudah beres ritual dari dalam candi ceto. "Maaf mas, kabut membuat pandanganku terhalang." Mbak yang tadi ya? Namanya siapa?" "Iya mas, saya Pringgondani." "Aku Doni." Tapi aku tersentak dengan nama itu. Sebuah nama yang tak asing di kawasan kaki Gunung Lawu. Semir lembut hawa dingin merasuk ke dalam sukma. Setelah wanita itu memberitahukan namanya, Pringgondani, nama yang aneh untuk seorang wanita. Aku tahu, nama itu adalah tempat pertapaan Konconegoro. Waktu itu Joko pernah bercerita kepadaku tentang tempat wisata di kaki Gunung Lawu. Tepatnya terletak di Desa Bumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. "Mbak, maaf, nama kamu mirip tempat petilasan Prabu Brawijaya di Desa Plumbang." Ia tersenyum, manis sekali bibirnya ketika mereka. Kemudian ia pun sedikit bercerita. "Plumbang memang desaku. Namaku memang sama dengan tempat tersebut. Namun, ibuku sering memanggilku Jat Ayu. Aku sendiri lebih senang dipanggil Jat Ayu. Kamu tahu kisah tentang Jat Ayu?" "Jat Ayu? Aku tak pernah tahu tentang kisah itu." "Jat Ayu itu adalah seekor burung di kisah Ramayana. Burung yang membawa kebaikan." Nampaknya kabut belum akan hilang dengan cepat. Kau tahu tentang cerita Candi Ceto?" "Tidak begitu. Tapi nampaknya aku tertarik kisah di balik candi ini. Daripada hanya diam, menanti kabut hilang, Mbak Ayu. Aku memanggil nama belakangnya saja. Kamu lihat arca penjaga gerbang ini sebelum tertutup kabut. Iya, wajahnya sangat aneh, tidak seperti wajah pribumi. Itu adalah arca Nyai Kemeng Arum. Memang bukan dari suku ini, namun dia adalah bangsa Sumeria. Bahkan arsitektur candi yang dibangun pada masa akhir kerajaan Majapahit ini sangat berbeda, karena lebih mirip dengan bangunan kuil suku Aztec atau Maya dari Meksiko. Ada yang ditutupi di sini, walau sudah dibongkar sana-sini, tapi ada kebudayaan besar tentang peradaban negeri ini." Jat Ayu mengungkapkan sisi lain dari Candi Jawa, namun tidak ada kesan Jawanya. "Apa ini berhubungan dengan Candi Suko?" "Jelas sekali. Lihat, bangunan Candi Suko mirip dengan Candi Ceto dan juga piramida berundak suku Maya.
Sedangkan bahasa Maya sendiri erat kaitannya dengan Mesopotamia. Ada missing link di sini. Tidak mungkin bila candi ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kamu tahu cerita itu, Don? Tidak, aku baru tahu sekarang. Kamu mau naik lawu untuk apa? Hanya ingin tahu dan menikmati warung Mbok Yem, warung tertinggi di Indonesia, ucapku sambil mengambil sebatang rokok dan kembali aku menghisap pretek kesukaanku di pegunungan. Hati-hati ya mas, hari ini bulan purnama penuh. Semoga cerita di balik candi ini masnya bisa paham. Aku kurang mengerti sebenarnya sih Mbak Ayu. Tapi dari apa yang kamu ucapkan Mbak, jujur, hal itu sangat menarik. Nampaknya kabut sudah semakin tipis. Apa kamu ingin kubelikan secangkir kopi Mbak Ayu? Tidak ada suara jawaban dari Mbak Jatayu yang tadi ada di sampingku. Jatayu, Jatayu, panggilku. Beberapa orang melihatku aneh. Aku pun bingung ketika kabut tebal menghilang. Jatayu pun ikut menghilang tanpa jejak. Kulihat Joko melambaikan tangannya. Kabut tipis masih nampak terlihat, tapi tidak sepekat tadi. Aku pun segera menghampiri Joko dan Endri yang nampak senang dengan keberadaannya di lawu. Aku pun melangkah menghampiri mereka yang sedang asik selfie-selfie di tengah turunnya kabut. Aku hanya diam, tak ingin kuberitahukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Aku pun bingung, kenapa pendakian kali ini kok mistis banget. Biasanya dari beberapa gunung yang sudah kudaki, biasa saja dan santai saja. Gimana Mas Joko? Sudah beres semuanya? Fotokopi KTP gak lupa kan? Ucapku. Beres Don, izin semua udah lengkap. Pokoknya elu semua utang biaya admin sama gua. Gimana? Cabut sekarang? Apa nunggu nih kabutnya hilang? Aku pun tersenyum berdua sama Endri. Memang untuk amannya lebih baik kita ajukan simaksi, yaitu surat izin masuk kawasan konservasi, agar kita tak menjadi pendaki ilegal. Kayaknya bakal lama kalau nunggu kabutnya hilang. Ya udah, ayo kita naik sekarang, ujar Endri. Aku pun mengiyakan ucapan Endri. Keril masing-masing pun kembali naik ke pundak. Namun sebelum menuju ke arah pendakian, mereka membayar minuman di warung basecamp Ceto ini. Barulah perjalanan pun dilanjut. Namun aku tetap diam dengan beberapa kisah yang terjadi pada diriku. Aku tak mau nanti memberikan kesan negatif pada teman-temanku. Terkadang diam itu lebih baik daripada banyak bicara, hingga akhirnya terjadi konflik. Yang penting saat ini semua ceria, ingin menaklukkan puncak lawu. Joko pun mengambil 3 botol minuman bekas. Lalu ia memberikannya kepadaku 1 botol. Kemudian dililitkan di pinggang menggunakan tali rapia. Fungsinya agar kalau kita merokok atau makan di perjalanan, nanti puntung dan sampahnya dibuang di botol tersebut. Terkadang para pecinta alam tidak mencintai alam itu sendiri. Sampah yang dibawa mendaki harusnya wajib dibawa kembali turun. Namun pendaki baru seakan tak peduli tentang alam itu sendiri. Maka kalau kita bertemu dengan orang seperti mereka, silakan ditegur dan diberikan penjelasan bahwa gunung bukanlah tempat sampah. Aku pun melihat keindahan Gunung Merapi dan merbabu dari kejauhan. Gunung yang eksotis dan suatu hari aku pun akan menjelajahinya. Kabut pun sirna, namun hawa dingin sanggup menembus jaket yang aku pakai. Kulihat Endri dan Joko nampak santai. Maklum, kulit mereka lebih tebal dari jaket yang dipakai. Perjalanan mendaki melewati jalur yang bagus dan masih di lokasi wisata menuju Candi Getek. Jadi jangan heran kalau jalannya masih rapi, belum ada hambatan yang berarti. Don, lu kan baru kesini. Nah, itu namanya Candi Getek. Sama kayak kamu, Getek. Ia pun tertawa dengan lebar. Dri, jaga ucapanmu, ucap Joko. Aku yang ingin menimpali candaannya pun
lebih baik diam, hanya melemparkan senyum kayak ketek. Walau namanya candi ketek yang berarti monyet, namun tak ada sama sekali monyet yang berkeliaran seperti di Tawangmangu. Atau mungkin monyetnya sedang istirahat. Aku kurang begitu mengerti. Kembali lagi aku melihat candi yang mirip dengan peradaban Inca. Sama sekali tidak mirip candi Jawa pada umumnya. Dari tadi kulihat untuk pendaki sendiri tidaklah banyak. Ada beberapa pendaki yang turun dari atas dan berada di base camp Ceto. Memang saat itu juga tidak sepi. Banyak orang lalu lalang, tapi di sini mereka lebih fokus untuk sembahyang. Baik itu di candi Ceto maupun di candi ketek ini. Tapi untuk yang ingin mendaki dapat dipastikan dari awal kita sampai hingga saat ini hanyalah kami. Ternyata saya salah. Kami tidak mendaki sendiri. Ada seekor anjing yang mengikuti kami. Memang di Ceto ini banyak anjing-anjing yang aku sendiri tidak tahu siapa yang punya. Di sekitar candi ketek, aku bertemu seorang bapak-bapak yang sepertinya hendak sembahyang ke atas. Suasana sepi sekali bila kita melewati jalur ini. Hanya ditemani suara burung hutan yang liar memanggil. "Maaf pak, ini anjingnya ngikutin terus. Nggak apa-apa kalau dia ngikut sampai atas," tanyaku. "Wah, di sini itu udah biasa mas. Paling nanti dia turun sendiri, ngikutin orang yang mau turun." Makin unik pendakian ke Gunung Lawu, ditemani oleh seekor anjing yang jinak. "Saya duluannya mas, hati-hati nih lewat jalur sini. Vegetasi hutannya cukup rapat." Bapak itu pun langsung berjalan kembali dengan cepat. Kami bertiga pun kalah cepat langkahnya dengan si bapak tadi. Mungkin ia sudah biasa menggunakan rute ini. Melewati candi ketek, perjalanan masih santai. Keadaan jalan pun datar, hingga tak jarang aku menikmati perjalanan ini. Kita pun memasuki ladang penduduk dengan jalur yang menanjak kalem. Dari sini pemandangan indah lereng Lawu terlihat sangat jelas. Lihat juga betapa jauhnya perjalanan yang akan kami lewati nanti. Setelah berjalan selama 55 menit dari pintu masuk, akhirnya kita tiba di pos 1. Terdapat 2 shelter di pos 1, yaitu shelter baru dan shelter lama, yang letaknya atas bawah. Pos ini juga sering disebut Mbah Pranti. Di sini terdapat sumber air dari pipa bocor dan bedeng untuk neduh. Jalur dari base camp menuju pos 1 tidak begitu menanjak. Cocoklah untuk pemanasan kaki. Di pos 1, kami bertemu dengan 2 pendaki cewek dan cowok. Tapi nampaknya si cewek nampak sekali kelelahan. "Mas, maaf, ada air minum. Air kami tadi habis di jalan." Kuberikan air botolku. Memang aku membawa 2 botol air ukuran 1 liter dan begitu juga kawanku. "Ini mas, maaf, mau mendaki atau mau turun?" "Mau turun mas, ini kurang enak badannya mas. Pas di pos 3, ia menunjuk temannya yang cewek. Maaf, nama saya Doni." "Saya Andre dan Lucy." Begitu juga temanku pun yang lain bersalaman. "Oh iya mas, kita duluan ya, biar cepet sampai bawah. Tapi hati-hati ya mas, pas di pos 3 ada hawa yang kurang enak pas mau ke pos 4, ucap Andre. Aku pun paham maksudnya. Aku pun hanya mengangguk. Tiba-tiba anjing yang mengikuti kami malah mengikuti Andre dan Lucy turun. Sepertinya anjing ini hanya ingin bermain dengan mengikuti para pendaki. "Joko, pos 4 kita buka tenda di sana," tanya Andre. "Jangan, lebih baik di pos 3. Ada sumber air juga di sana." Aku yang belum pernah sama sekali ke sini hanya mengekor saja. Maklumlah, kawanku lebih paham trek di Lawu. "Kenapa dengan pos 4 mas?" ucapku kepada Joko. "Ada hal yang tak bisa aku ungkapkan di sana. Sudahlah, jangan mikir yang aneh-aneh. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan." Perjalanan pun kami lanjutkan. Namun sayang, anjing yang mengikuti kami pun sudah turun kembali. Vegetasi hutan Gunung Lawu pun mulai rapat. Setidaknya harus berhati-hati bila ada satwa liar yang mengganggu perjalanan.
Seperti babu hutan, hutan yang mulai lebat dan basah, serta trek mulai menanjak, memang menantang adrenalin dari seorang pendaki. Perjalanan di sini, aku merasa jika musim hujan akan sangat licin. Langkah pun harus hati-hati, karena berbeda dengan jalur bebatuan. Tanah di sini sangat padat dan lembab, maka tak jarang kita akan menemukan banyak moluska dan lintah yang tak segan menempel sana-sini. Namun sebaliknya, bila mendaki lewat jalur ini, saat kemarau, kita akan menemui sepanjang trek penuh dengan tanah berdebu. Jalur Gunung Lawu via Candi Ceto sebenarnya sangat jelas, walau jalurnya lebih sepi. Tidak ada persimpangan yang membingungkan. Sepanjang jalur ditemukan rambu-rambu arah puncak maupun arah sebaliknya, dengan jumlah yang cukup banyak dan mudah terlihat. Terlihat Endri dan Joko di depanku. Tidak berapa lama, kita sudah hampir sampai di pos 2. Disebut juga Brakseng. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam tanpa istirahat. Akhirnya kami tiba di pos 2. Di sana, terdapat 2 shelter yang letaknya berdekatan. Namun kondisi shelter sedikit kotor. Tak jauh dari shelter, terdapat pohon besar yang menjulang tinggi. Nampaknya pohon itu dikeramatkan oleh masyarakat sekitar Lawu. Kulihat ada beberapa sesaji yang dibiarkan di bawah pohon tersebut. Dan juga pohon besar tersebut dililit kain di batangnya. Jangan pernah berteduh di bawahnya. Ditakutkan ada yang tersinggung dari makhluk tak kasat mata. Oke, kita istirahat dulu sebentar di sini, ujar Joko. Apa kita buka tenda di sini, Mas? Ujarku. Dri, gimana? Belum masih kuat? Masih lah, baru 2 jam. Masa ada lemes? Jangan sombong, ingat, gunung ini, Dri. Ups, yaps. Gua ikut aja dah, apa kata kalian? Aku menimpali mereka. Oke, istirahat 10 menit. Nih, mau roti? Roti pun dibagi 3 oleh Mas Joko. Lumayan untuk sarana pengganjal perut di udara yang mulai merambat dingin. Minum pakai air botolku saja nih, biar hemat. Nanti kita isi lagi di pos 3, ujar Joko. Siap, ujar kami berdua. Nampaknya dari pembicaraan mereka, aku menangkap maksud. Akan lebih hati-hati dalam bicara. Seakan tahu gunung ini memang nuansanya berbeda dengan gunung pada umumnya. Aku melihat di pos 2 ini bisa memuat 3-4 tenda, kapasitas 5 orang. Tetapi sayang, tidak ada sumber air. Dan nampaknya saat itu, kita juga akan meneruskan perjalanan ke pos 3. Jalanan makin menanjak, tapi tidak ekstrim, hampir sama seperti medan sebelumnya. Trek didominasi tanjakan licin yang menyerupai jalan aliran air. Ini terjadi karena terkadang hujan turun. Vegetasi juga masih lebat dengan dominasi pepohonan lamtoro. Selama perjalanan menuju pos 3, kita akan mendengar suara aliran air di sebelah kanan jalur yang merupakan lembah. Entahlah, apa ada aliran air di sana. Yang jelas pos 3 memang ada sumber air yang banyak. Perjalanan ke pos 3 kira-kira memakan waktu 1,5 jam. Nampak di tengah jalan nafasku mulai tersenggal. Aku pun meraih botol minumku. Begitu ku ambil, aku terheran. Botol minumku sama sekali tak berkurang. Airnya masih full. Guys, sebentar. Aku memanggil temanku yang jalan lebih dulu. Ada apa, Don? Botol minuman gua airnya masih utuh, guys. Padahal lo kan semua tahu kalau di pos 1 sudah dipakai minum sama pendaki yang mau turun. Kedua temanku pun menghampiriku. Mereka langsung memegang 2 botol minuman yang aku bawa. Dan nampak ada rasa cemas ketika yang kukatakan itu benar. Oh, buset, ujar Endri. Dri, Joko menunjukkan telunjuknya di bibir agar diam dan tenang. Gimana, Mas? Aku bertanya pada Mas Joko, karena ia memang lebih tua di antara kami dan juga leader pendakian. Lanjut, kita istirahat di pos 3 buka tenda,
Usahakan jangan di pos 4. Kami berdua pun mengangguk. Perjalanan dilanjut. Pertengahan pos 3, tanah yang kita pijak ngebul banget. Karena saat ini adalah memasuki musim kemarau. Sampailah kita di tempat sumber air. Kita langsung mengisi air karena pos selanjutnya diperkirakan akan minim sumber air. Setelah mengisi air, kita lanjutkan ke pos 3. Tidak begitu jauh dari sumber air yang dipasang paralon oleh masyarakat sekitar Lawu. Ternyata di pos 3 ini banyak pendaki yang sudah pasang tenda. Padahal kami juga ingin istirahat juga di sini. Shelter pos 3 juga letaknya cukup nyaman. Area cukup luas dengan bangunan shelter yang kondisinya baik. Di sekitar pos 3 ini pendaki bisa mendirikan 2 tenda ukuran besar. Namun sudah ada yang menempati. Kami pun bersalaman dengan pendaki lainnya. Ada yang dari Jogja dan juga ada yang dari Bogor. Dan yang kami terkejut ketika melihat sepasang pendaki yang wajahnya kami kenal. Lucy, Andre, ujar Joko. Ia bertanya ke mereka dengan wajah bingung. Loh, masnya kenal aku? Padahal baru ketemu loh. Andre pun tak kalah bingung. Mau naik apa turun? Naik mas. Kita bareng aja yuk. Sepertinya gak kedapetan bikin tenda di sini. Lucy pun menimpali. Tapi kita langsung nembus pos 5 loh. Joko berusaha menerangkan. Oh ya udah gak apa-apa. Kita juga ada cukup istirahat kok di sini. Belum hilang rasa bingung kami bertiga atas hal apa yang sedang terjadi. Mas Joko pun mengiyakan. Tapi kami istirahat dulu sesaat di pos 3. Hari juga sudah mau menjelang sore. Tak ada keanehan pada mereka berdua. Wajar seperti biasa. Lucy dan Andre pun bercengkrama dengan para pendaki lainnya. Aku merasa ini kejanggalan yang luar biasa. Karena bukan aku saja yang bingung, namun kedua temanku pun sama. Setelah cukup berada di pos 3, yang sering juga disebut Cemoro Kembar, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Matahari sudah mulai condong ke arah barat. Harus tepat waktu, kalau tidak bisa kemalaman di jalan dan agak membahayakan. Walau rute ini cenderung stabil, tidak banyak cabang. Pendakian dari pos 3 menuju pos 4, jalurnya aku rasa merupakan jalur terberat dari jalur Lawu via Ceto. Terlihat dari treknya baru jalan sebentar, kita sudah disuguhi tanjakan full, tanpa bonus sama sekali. Terlebih jalur pada saat itu lagi berdebu, karena masuk musim kemarau. Makin menjadi susah atur napasnya. Selain itu semakin tinggi pendakian, maka oksigen pun terbatas. Nafas terkadang cepat tersenggal. Estimasi perjalanan sekitar 1,5 jam. Tapi jujur, jalurnya tak mendukung untuk tepat waktu. Ria, Lucy dan Andre mulai kepayahan. Mereka banyak berhenti untuk mengambil napas bareng sejenak. Namun seperti biasa, kalau di gunung itu sering ada iklan. Mari mas. Itu bahasa wajib bagi para pendaki yang berpapasan di jalan. Nampak 5 orang pendaki yang sedang turun. Mau tak mau kami harus bergeser mendahulukan mereka yang turun. Mari mas, ucap seorang pendaki. Kami pun menjawab, mari, monggo. Pendaki terakhir pun berbincang dengan kami. Nampaknya ia serius bicara dengan Mas Joko. Mas, di pertengahan pos 4 sedang turun kabut. Harus hati-hati. Aku duluan ya. Oh iya mas, makasih infonya, ujar Mas Joko. Pendaki yang turun tadi pun berlalu dan hilang ditelan kelokan. Guys, siapkan senter. Kalau kabut semakin pekat, tolong jarak jangan jauh-jauh ya. Siap mas. Maaf mas, nampaknya kami gak bisa ikut summit. Lucy gak sanggup sampai atas. Daripada bahaya, mending kami kembali turun, ujar Andre. Aku merasa dejavu. Sepertinya hal ini sama persis dengan apa yang mereka katakan di pos 1 tadi. Kami pun berbasa-basi sebentar dan menyarankan lebih baik pulang. Keselamatan yang utama, puncak bukan segalanya. Mas, makasih ya udah bareng sampai sini. Kalian hati-hati ya.
ujar Lucy. Iya, sama-sama Mbak. Kami pun bersalaman tanda perpisahan akan sebentar lagi tiba. Mereka pun tersenyum dan kembali turun. Perjalanan kami pun berlanjut. Benar saja, sedikit lagi memasuki pos 4. Kabut tipis mulai menyelimuti kami, dan makin lama makin pekat. Jarak pandang semakin terbatas. Mas Joko pun akhirnya berhenti sejenak, lalu memberikan komando layaknya seorang pemimpin. Don, Dri, harus pakai senter. Dan ini tali, tolong lu sangkutin ke badan, biar kalau ada yang berhenti, bisa ketahuan. Nih, kabut lama-lama pekat banget. Kami pun menuruti instruksinya, lalu perjalanan dilanjut. Tapi suara-suara mistis di telinga nampak terdengar, seperti sebuah erangan. Kami pun diam. Tiba-tiba tali terasa berat, dan aku yang di tengah pun berhenti. Begitu juga Mas Joko yang di depan. Ada apa? Berat Mas, ujar Endri. Aku pun terdiam, begitu juga Mas Joko ketika Endri berkata berat. Kami pun sama-sama tahu ada sesuatu yang hadir. Endri bukan pendaki kacangan, dia yang paling kuat fisiknya. Kini ia banyak berhenti untuk sekedar mengambil napas. Suatu hal yang janggal bila itu terjadi pada dirinya. Nah, cara berhenti ketika mendaki adalah seperti orang ruku untuk sekedar mengambil napas sesaat. Entah sudah berapa kali Endri berhenti. Kemudian Mas Joko pun membuat tanda untuk pendaki lain. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan apakah ada orang di sekitar kita atau tak jauh dari tempat kita berada. Oi, suara Mas Joko menggema. Ditunggu hingga 3 menit, tak ada reaksi jawaban. Oi, kembali Mas Joko berteriak. Tetap tak ada jawaban. Berarti dapat dipastikan sekitar kita sepi, nggak ada orang.